dosaku, tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukan aku, tetapi hanya Kristus dalam senang perilaku hidupku. Bukan aku, tetapi hanya Kristus dalam senang ucapan tingkahku. Tuhan diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Shalom dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini. Sungguh suatu ungkapan syukur terus kita naikkan kepada Tuhan kalau di dalam pertolongan dan anugerah-Nya kita masih ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kita bersyukur kalau sampai pada menjelang akhir tahun ini Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Dalam situasi penyebaran COVID-19 yang masih terus terjadi, kita diperlihatkan bagaimana kasih Allah selalu nyata dalam kehidupan kita hari demi hari. Pesan pastoral pada kita semua pada hari ini diambil dari kitab Maleakhi, pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Maleakhi, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, dikatakan sebagai berikut. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pastilah merupakan suatu kabar yang sangat menyenangkan jika seorang pemimpin sebuah negara mau berkunjung ke sebuah kampung yang tidak pernah diperhatikan oleh banyak orang. Ketika kabar itu didengar oleh warga kampung tersebut, pasti mereka akan sangat bersuka cita dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ada yang merapikan jalan-jalan yang rusak, ada yang mendekor sepanjang kampung dengan pernak-pernik hiasan yang indah. Pokoknya mereka akan berpenampilan baik, dan semua orang kampung itu akan menjadi sangat sibuk dan senang menyambut kehadiran pemimpin negara tersebut. Kalau dalam menyambut pemimpin suatu negara, kita atau penduduk kampung tersebut mempersiapkan diri dengan sangat baik, bagaimana halnya dengan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan? Bagaimana sikap hati kita ketika kita bersama-sama memperingati kabar sukacita bahwa Juru Selamat kita datang ke dalam dunia kepada setiap kita? Pernyataan persiapkan jalan bagi Tuhan mungkin bukan sesuatu hal yang asing bagi telinga kita, karena setiap menjelang Natal, khususnya pada Minggu Advent, ucapan ini akan sering dikhotbahkan ataupun dibacakan di dalam berbagai ibadah. Namun, seringkali banyak orang beranggapan bahwa mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah melakukan banyak kegiatan
dan mengerjakan berbagai macam kesibukan dalam menyambut dan merayakan Natal itu sendiri. Sehingga banyak orang Kristen pada umumnya terjebak dalam kesibukan Natal. Nah, kelahiran dan peran Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan sejak lama dalam kitab Maleakhi. Dalam ayat 1 yang kita baca tadi dikatakan, "Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya." Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Yesus. Dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-11, ayat 11, dikatakan, Yesus mengatakan, "Di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Masa kecil Yohanes tidak banyak diketahui, kecuali ketika ia masih dalam kandungan Elizabeth, ibunya, ia melonjak kegirangan sewaktu Maria berkunjung ke rumah ibunya. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu visi yang diberikan Tuhan kepada Yohanes Pembaptis, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Visi ini akan digenapi dengan satu misi utama, yaitu pertobatan umat Allah. Nah, bagaimana caranya Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan itu? Kitab Injil menceritakan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis memberitakan firman dari dua kebenaran yang sangat besar. Pertama, perlunya pertobatan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Dan yang kedua, bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ketiga, ayat 2 dan 3, Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang pembaptisan, pertobatan, dan pengampunan dosa. Kata pertobatan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, menggunakan kata metanoia, yang artinya berubah total 180 derajat. Kita dapat mengalami metanoia jika kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Ilustrasinya seperti jika seorang yang sakit tidak menyadari bahwa dia sedang sakit, maka dia tidak akan mencari pertolongan untuk dirinya sendiri, sehingga dia akan tetap sakit dan bahkan kondisinya menjadi bertambah buruk. Karena itu, pertama sekali kita harus melihat bahwa ada dosa di dalam diri kita, dan kita harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Dalam kitab Roma, pasalnya yang ketiga, ayat 10, Rasul Paulus menuliskan, "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak." Dan pada ayat 23, Paulus melanjutkan dengan jelas berkata, dia menuliskan, "Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Harus ada suatu kemauan untuk berbalik dan meninggalkan dosa-dosa kita, supaya kita dapat mengikut Tuhan. Jikalau kita menyesali dosa-dosa kita hanya karena kita tertangkap basah telah melakukan dosa-dosa tersebut, maka kita tidaklah lebih dari seorang pencuri yang tidak mau menyesali perbuatannya. Dia hanya akan merasa menyesal karena dia telah tertangkap basah mencuri dan harus menerima hukuman atas tindakannya yang salah. Seseorang akan kembali kepada dosanya jika dia tidak tulus dan jujur dalam pertobatannya. Jadi mempersiapkan jalan bagi Tuhan artinya adalah harus ada perubahan sikap hati atau bertobat. Keagamaan jangan hanya tampak atau muncul di permukaan saja, tetapi harus mendasar dalam hati dan disertai ibadah nyata dalam hidup kita sehari-hari. Harus ada perubahan sikap hidup dari memikirkan diri sendiri menjadi peduli dan memikirkan sesama. Inilah yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis sebagai buah-buah pertobatan dalam Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Selain itu, mempersiapkan jalan bagi Tuhan juga berbicara tentang menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah lahir dalam hidup kita dan memberitakan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk setiap kita. Banyak orang-orang yang akhirnya mau bertobat, dibaptis dan mau kembali datang kepada Tuhan Yesus karena
kehidupan Yohanes Pembaptis yang benar dan tidak bercela, seperti dicatat dalam Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika hidup kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan dimanapun kita berada, maka kita sedang menyaksikan Kristus ada dalam hidup kita. Janganlah kita jatuh atau terjebak dalam kesibukan mempersiapkan Natal sehingga pada akhirnya kita kehilangan makna dan tujuan yang sesungguhnya untuk dipakai Tuhan, mempersiapkan jalan baginya. Tapi marilah kita menyadari dan mau seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus kedua kali. Amin.